Hujan sore itu turun tipis, membuat jalanan licin dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Arka, seorang pemuda ojol berjaket hijau lusuh, menghentikan motornya di depan sebuah gerbang besar berwarna hitam doff. Rumahnya begitu megah, halamannya lebih luas dari lapangan futsal, dengan taman terawat dan air mancur yang bergerak pelan. Arka mengecek pesanan di ponsel. Antar paket Rania Manik. Nama itu terdengar asing, namun alamatnya jelas milik orang kaya. Arka menekan bel. Pagar otomatis bergeser perlahan, mengeluarkan suara mekanis lembut. Dari baliknya, seorang wanita muncul. Cantik, terlalu cantik untuk ukuran dunia nyata. Kulitnya putih terawat, langkahnya elegan, gaunnya mahal. Wajahnya tegas namun dingin seperti salju. Wanita itu menatap Arka seolah memindai dosa-dosanya satu persatu. "Paket untuk Ibu Rania?" tanya Arka pelan. Wanita itu mengangkat dagu, tidak menjawab. Matanya menyusuri jaket lusuh yang basah karena gerimis, helm yang sudah tergores, hingga celana jeans Arka yang mulai memudar warnanya. Tatapan penuh penilaian, penuh penghakiman. "Taruh saja di situ," katanya datar. Arka meletakkannya dengan sopan. "Maaf Bu, saya harus pastikan penerimanya sesuai. Apa benar ini untuk..." Belum selesai bicara, wanita itu memotong tajam, suaranya meninggi. "Hei kamu itu cuma ojol. Jangan sok pintar di depan saya." Ucapan itu terasa seperti cambuk. Arka menunduk, bukan karena takut tapi karena ia sudah terlalu sering menerima hinaan seperti itu. Namun entah kenapa, yang satu ini terasa jauh lebih menusuk. Wanita itu melanjutkan, suaranya penuh kejengkelan dan keangkuhan. "Urus paket itu cepat. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan orang sepertimu." Hening sejenak, di antara suara hujan dan gemuruh jauh, ada rasa sesak yang memenuhi udara. Arka menghela napas pelan, mencoba tetap tenang. "Iya Bu, maaf jika saya terdengar tidak sopan. Saya hanya memastikan pekerjaannya benar." Wanita itu memutar bola mata dengan sikap meremehkan. Arka melirik sekilas ke rumah besar itu dan saat itu pula, jeritan kecil seorang anak perempuan terdengar dari dalam. Jeritan lemah, seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit. Wanita itu menoleh cepat ke arah rumah. Wajahnya seketika berubah cemas, panik, putus asa. Namun saat kembali menatap Arka, ia tetap memasang wajah dingin, seperti seseorang yang tidak ingin terlihat lemah di depan orang kecil. "Pergi sana," katanya. Pagar perlahan menutup di depan wajah Arka. Sore itu, ia tidak tahu bahwa hinaan tersebut hanyalah awal dari takdir besar yang mempertemukan mereka kembali. Dan tak lama lagi, wanita kaya yang sombong itu akan menyesali setiap kata yang ia ucapkan hari ini. Setelah pagar itu tertutup, Arka belum langsung pergi. Ia duduk di motornya beberapa detik, menarik napas panjang. Hujan yang turun makin deras membuat jaket lusuhnya semakin basah. Namun yang lebih terasa menusuk bukan dinginnya hujan, melainkan dinginnya ucapan sang janda kaya tadi. "Kamu itu cuma ojol." Kalimat itu terulang-ulang di dalam kepalanya seperti gema. Arka memejamkan mata sejenak, bukan karena sedih, bukan karena marah, tetapi karena ia sudah terlalu sering dipandang rendah. Sejak kecil ia belajar bahwa tidak semua orang kaya mau melihat manusia di bawahnya sebagai manusia juga. Ia menyalakan motor, bersiap pergi. Namun suara gerbang terbuka kembali menghentikan gerakannya. Wanita itu Rania berdiri di ambang pintu. Wajahnya penuh emosi campur aduk kesombongan, lelah, frustrasi, dan sedikit ketakutan. "Hei," panggilnya dengan nada ketus. "Kenapa kamu masih di sini? Mau minta tips? Atau pura-pura iba biar dikasih uang?" Arka mengerutkan kening. Ia tidak mengerti dari mana datangnya semua prasangka itu. "Tidak, Bu, saya hanya..." "Sudah, tidak usah pura-pura baik." Rania mendekat, tumit sepatunya mengetuk lantai marmer dengan angkuh. "Hidup orang sepertimu itu sederhana. Antar makanan, bawa paket, minta rating bagus. Jadi jangan berlagak seperti orang pintar di depan saya." Nada suaranya meninggi semakin tajam. Arka menghela napas. "Maaf kalau saya..." "Kamu itu cuma ojol." Rania menunjuk dada Arka, suaranya menggema sampai ke taman depan. "Jangan merasa sederajat berbicara dengan saya. Saya tidak butuh nasihat dari orang yang bahkan tidak tahu cara berbicara sopan." Arka terdiam. Telapak tangannya menggenggam erat setang motor. Dalam diam itu, Rania seolah semakin berani melanjutkan penghinaannya. "Kamu pikir semua orang mau mendengarmu? Kamu pikir semua orang peduli? Saya bahkan tidak akan mengingat wajahmu besok. Jadi jangan..." Suara jeritan kecil terdengar kembali dari dalam rumah.
Suara seorang anak perempuan yang seakan menahan sakit luar biasa. Rania langsung terdiam. Sorot matanya berubah panik, takut, getir. Arka memperhatikannya. Hinaan wanita itu masih terasa di telinganya. Namun naluri kemanusiaannya lebih kuat daripada perasaannya. Bu, apakah putri Anda baik-baik saja? Tanya Arka hati-hati. Rania memelototinya. Tidak usah sok perhatian. Dokter terbaik saja menyerah. Kamu mau apa? Berlagak seperti penyelamat. Hujan makin deras. Dunia seakan membagi dua. Di satu sisi wanita kaya yang marah dan putus asa. Di sisi lain pemuda sederhana yang mencoba bertahan dari penghinaan. Arka menundukkan kepala sedikit dan menjawab tenang. Maaf, saya hanya khawatir. Rania mengibaskan tangan kasar, seperti menghalau serangga. Pergi, jangan ganggu. Pagar menutup kembali dengan kasar. Meninggalkan Arka sendirian di tengah hujan. Bersama hati yang terasa berat bukan karena hinaan, tapi karena ia tahu. Wanita itu sedang menyembunyikan luka besar di balik sifat kerasnya. Begitu pagar tertutup kembali, Rania berlari kecil menuju pintu rumahnya. Nada langkahnya tidak lagi angkuh kini tergesa, penuh kecemasan. Gaun mahalnya terseret sedikit oleh lantai marmor. Rambutnya yang tadinya tersusun rapi mulai berantakan oleh air hujan dan keringat. Di ruang keluarga yang luas, seorang gadis kecil berusia 7 tahun tergeletak di sofa. Tubuhnya menggigil meski diselimuti 3 lapis selimut. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan napasnya terdengar tersengal-sengal. Seperti seseorang yang berjuang melawan rasa sakit yang tak terlihat. Itulah Nadia, putri sematawayang Rania satu-satunya alasan. Ia masih kuat menjalani hidup setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Nadia, sayang, Mama di sini, ucap Rania sambil memegang tangan kecil putrinya. Nadia membuka matanya perlahan, suaranya nyaris tidak terdengar ketika ia berbisik. Ma, sakitnya datang lagi. Dada Nadia panas, tapi badannya dingin. Rania menggigit bibirnya, air matanya mengalir, menetes di punggung tangan putrinya. Bertahan ya, nak, tolong bertahan. Ia melirik ke arah meja yang penuh dengan obat, suntikan kecil, inhaler, hingga catatan medis dari berbagai dokter. Di sampingnya, terlihat 5 kartu nama dari dokter spesialis ternama. Semua pernah mencoba, semua pernah gagal. Rania menekan nomor dokter langganannya. Dok, Nadia kambuh lagi, tolong datang sekarang. Suaranya bergetar. Dari ujung sana terdengar jawaban berat. Bu Rania, mohon maaf. Sudah beberapa kali kami datang, tapi kondisinya Nadia. Kami tidak bisa menemukan penyebab utama penyakitnya. Kami hanya bisa meredakan, bukan menyembuhkan. Rania menggeleng keras meski dokter tidak bisa melihatnya. Tidak, kalian dokter terbaik. Aku bayar berapapun, tolong sembuhkan dia. Bu Rania, kami sudah mencoba semua metode medis yang tersedia. Klik, telepon ditutup. Rania menjatuhkan ponsel ke lantai. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasakan sesuatu yang lebih kuat dari kemarahan keputusasaan. Ia memegang pipi putrinya yang panas. Wajahnya memucat oleh ketakutan. Apa yang harus Mama lakukan? Siapa lagi yang bisa membantu? Suara tangis kecil Nadia membuat hatinya semakin hancur. Rania mengusap air matanya dengan kasar, berdiri, lalu berjalan mondar-mandir. Di kepalanya hanya ada satu hal. Ia butuh seseorang siapapun yang bisa menyelamatkan putrinya. Namun setiap suara gerimis di luar rumah membuatnya ingat sesuatu. Bayangan pemuda ojol lusuh itu muncul sekejap di pikirannya. Rania mengerutkan kening. Wajahnya langsung berubah menjadi sinis. Tidak mungkin, gumamnya. Mana mungkin orang seperti itu bisa apa-apa? Dokter saja menyerah. Namun suara jeritan kecil Nadia kembali terdengar. Rania terhenti. Matanya bergetar. Tangannya mengepal. Dalam benaknya, benih putus asa mulai tumbuh menjadi harapan yang aneh. Harapan yang muncul dari ketidakmungkinan. Kalau benar dia punya cara. Kalau dia bisa melakukan sesuatu yang dokter tidak bisa. Tapi pikiran itu dibanting kembali oleh egonya. Tidak, dia itu cuma ojol. Apa yang bisa dia lakukan? Rania menutup wajahnya, menangis pelan. Sementara itu, di luar pagar rumah mewah itu, Arka masih duduk di motornya, menatap gerimis yang jatuh. Seolah hatinya ingin kembali ke arah rumah itu tanpa alasan yang jelas. Tanpa keduanya sadari takdir sedang bergerak, dan pintu yang tertutup di antara mereka akan segera terbuka oleh keadaan yang memaksa mereka saling bergantung. Hujan perlahan mereda, udara sore berubah lembab dan sunyi. Arka masih duduk di atas motor tuanya, tak mengerti mengapa perasaannya berat. Ada sesuatu yang membuatnya enggan pergi dari depan rumah itu.
Seakan hatinya tahu, ada seseorang di dalam yang membutuhkan bantuan. Saat ia hendak menyalakan motor dan pergi, suara pagar otomatis kembali terdengar. Pintu besi itu bergeser pelan, membuka jalan menuju halaman rumah mewah tersebut. Rania keluar dalam keadaan berantakan, gaun yang tadinya rapi kini kusut. Makeup luntur oleh air mata dan keringat, rambutnya acak-acakan. Wanita yang beberapa menit lalu penuh kesombongan itu kini tampak rapuh. Arka turun dari motornya, terkejut melihat perubahan drastis itu. "Bu, apa terjadi sesuatu?" tanya Arka hati-hati. Rania mendekat, namun suaranya masih dipenuhi ego. "Jangan banyak bicara, masuk." Arka mengernyit. "Saya, masuk, tapi Bu, aku bilang masuk." Nada itu terdengar seperti perintah, bukan permintaan. Arka menelan ludah. Ia mengikuti Rania masuk, melewati halaman yang luas, menuju ruang keluarga tempat Nadia tergeletak dengan napas tidak stabil. Begitu melihat anak itu, Arka terdiam. Mata Nadia setengah terbuka, tubuhnya menggigil hebat. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Aura sakit yang ia rasakan bukan penyakit umum, ini lebih dalam, lebih rumit. Seolah tidak hanya fisik tapi juga menyangkut energi tubuh si anak. Rania melirik Arka dengan frustrasi yang bercampur kemarahan. "Kamu lihat sendiri, dokter terbaik sudah menyerah. Aku sudah habis-habisan." Suara Rania pecah, penuh luka. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kulakukan lagi." Nadia merintih pelan, membuat Rania langsung memegang tangannya. "Sayang, bertahan ya," bisiknya lirih. Arka melihat keduanya. Keheningan aneh menyelimuti ruangan. Hanya diisi suara napas Nadia yang tersengal. Lalu Rania tiba-tiba berdiri, menatap Arka dengan mata merah penuh air mata. Dan kalimat itu pun terlontar kasar, sombong, namun terdengar seperti jeritan putus asa. "Hei kamu itu cuma ojol, kan?" Arka menatapnya tanpa menjawab. Rania melanjutkan, suaranya bergetar. "Dokter terbaik sudah tidak bisa. Jadi apa yang bisa dilakukan orang sepertimu?" Hatinya penuh keputusasaan, tapi bibirnya tetap menyanjung ego. Kemudian, dengan suara campuran hinaan dan tantangan, Rania berkata, "Kalau kau bisa menyembuhkan putriku, aku ikhlas menjadi istrimu." Kalimat itu membuat udara menjadi beku. Nada suaranya memang kasar, tapi mata itu memohon, berdoa, berharap. Meski malu mengakuinya, Arka menatapnya lama, tidak tersinggung, tidak juga bangga. Ia hanya melihat seorang ibu yang sedang tenggelam dalam ketakutan. Pelan, ia berbisik, "Bu, janji adalah janji. Hati-hati mengucapkan sesuatu." Rania menggertakkan gigi. "Aku serius. Kalau kau, ojol lusuh tak berpendidikan, bisa menyembuhkan Nadia, aku akan menepati ucapan itu." Hening, hanya suara napas lemah Nadia yang terdengar. Arka akhirnya mendekat, menatap Nadia dengan mata yang berubah lebih dalam, lebih fokus. Dalam hatinya, pintu lama yang sudah lama ia tutup, perlahan terbuka kembali. Pintu yang menyimpan identitas asli dirinya. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, Arka berkata, "Baik, Bu, tapi sebelum saya mulai," ia menatap Rania tepat di mata. "Anda harus tahu satu hal." Rania menelan ludah. Arka lalu berkata dengan pelan namun tegas, "Saya bukan sekadar ojol." Dan kalimat itu menjadi awal dari perubahan hidup mereka bertiga. Ruangan itu seolah membeku setelah Arka mengatakan kalimat tersebut. Rania memandangnya dengan bingung, alisnya berkerut, suaranya tercekat. Bukan sekadar ojol. Maksudmu apa?" Arka tidak langsung menjawab. Ia menatap sekeliling, obat-obatan berserakan, gelas air mineral yang setengah terisi, dan bau obat dari nebulizer yang belum lama dipakai. Semua itu adalah bukti betapa Rania sudah putus asa. Ia mendekati meja kecil di samping sofa, menurunkan tas pinggang ojolnya. Rania memperhatikannya waspada, curiga, dan tetap dengan sedikit rasa meremehkan. Namun rasa meremehkan itu perlahan luntur ketika Arka mengeluarkan sesuatu dari dalam tas. Bukan alat ojol, bukan dompet, bukan ponsel, tapi sebuah kotak kayu kecil tua, dipahat dengan ukiran kuno. Rania mengerutkan kening. "Apa itu?" Arka tidak menjawab. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat beberapa benda, beberapa botol kecil berisi cairan herbal pekat, seikat akar kering, batu kecil berwarna hitam, dan jarum tipis yang dibungkus kain bersih. Rania terdiam. Pandangan matanya berubah, bukan lagi sekadar heran, tapi terkejut. "Kamu, siapa sebenarnya?" Suaranya pelan, takut dan penasaran bercampur. Arka menaruh kotak itu di meja, lalu duduk di samping Nadia. Ia menyentuh pergelangan tangan kecil itu.
merasakan denyut nadinya. Gerakan tangannya halus, seperti orang yang sudah lama terbiasa melakukan pemeriksaan. Dengan suara rendah, ia berkata, "Saya memang bekerja sebagai driver ojol, Bu." Ia menatap Rania sebentar. Tapi sebelum itu, saya adalah tabib muda dari keluarga yang mempelajari pengobatan tradisional. Turun-temurun, Rania tersentak. "Tabib, kamu, serius?" Arka melanjutkan tanpa terpengaruh pada ekspresi wanita itu. "Ayah saya tabib terkenal di desa kami. Banyak orang datang dari jauh untuk berobat." Ia mengusap pipi Nadia dengan lembut, seolah membaca kondisi anak itu dari suhu kulitnya. "Tapi setelah ayah meninggal, saya tidak ingin meneruskan semuanya." Rania memandangnya. Wajahnya tampak keliru antara ingin percaya dan menolak percaya. "Kenapa?" tanya Rania setengah berbisik. Arka tersenyum kecil, tapi senyum itu menyimpan luka masa lalu. "Karena saya gagal menyelamatkan seseorang yang sangat saya sayangi. Sejak itu, saya merasa tidak pantas disebut tabib." Ia menunduk sebentar. "Jadi saya memilih menjadi ojol, pekerjaan yang jauh dari dunia pengobatan." Rania tertegun. Ia tidak menduga ada kisah sedalam itu di balik pemuda lusuh yang tadi. Ia hina habis-habisan. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, Arka melanjutkan dengan suara yang lebih tegas. "Tapi melihat kondisi Nadia, saya tidak bisa diam. Saya harus membantu. Mau tidak mau." Rania menelan ludah, hatinya mulai bergetar. Untuk pertama kalinya, ia memandang Arka tanpa kesombongan. "Jadi, kamu bisa menyelamatkan Nadia?" Suaranya serak oleh harapan. Arka mengambil salah satu botol kecil dari kotaknya. "Saya tidak menjanjikan apapun, tapi saya akan melakukan yang terbaik." Ia menatap Rania tajam namun tenang. "Dan soal janji Anda tadi, saya tidak peduli itu. Yang saya pedulikan hanya menyelamatkan anak ini." Rania menunduk. Kata-kata Arka terasa seperti tamparan kedua, tapi kali ini bukan tamparan hinaan, melainkan tamparan yang membuka mata. Pemuda yang ia pandang rendah ternyata jauh lebih besar dari yang ia kira. Sementara itu, Nadia merintih pelan lagi. Arka menggulung lengan bajunya, menyiapkan jarum tipis dan ramuan herbal. "Sekarang, Bu," katanya sambil menatap Rania, "saya mulai." Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Rania, ia memasrahkan harapan putrinya kepada seorang pemuda sederhana yang dulu ia hina tanpa ampun. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara napas Nadia yang tersengal-sengal, naik turun dengan ritme tidak teratur. Cahaya lampu kecil di sudut ruangan membuat bayangan Arka memanjang di dinding, seolah menggambarkan beban besar yang kini ia pikul. Rania berdiri di samping sofa, kedua tangannya gemetar. Ia tidak yakin apa yang sedang ia lakukan, memberi putrinya kepada seorang pemuda yang baru saja ia hina. Tapi di sudut hatinya, ada sesuatu yang berbisik, "Coba dulu, mungkin ini satu-satunya harapan." Arka duduk di sisi Nadia, menaruh kotak kayu kecil di atas meja. Ia membuka satu botol herbal berwarna coklat pekat, lalu menghirupnya perlahan seperti memastikan dosisnya benar. Ia kemudian berkata pelan, "Bu Rania, mohon tenang. Saya butuh suasana yang tidak terlalu bising." Rania mengangguk, meski sebenarnya ia ingin bertanya banyak hal. Apakah ini aman? Apa cukup steril? Apakah benar dia tahu apa yang ia lakukan? Namun melihat ketenangan Arka, lidahnya keluh. Arka memegang pergelangan tangan Nadia dengan dua jari, menutup mata, lalu menarik napas dalam. Sentuhannya lembut namun pasti, seperti seseorang yang sudah melakukannya ribuan kali. Beberapa detik kemudian, ia membuka mata dan berkata, "Ini bukan penyakit biasa." Tenaganya kacau. Ada tekanan di dada dan jalur napasnya tersumbat oleh energi dingin. Ia menatap Rania. "Ramuan medis saja tidak cukup. Saya harus gunakan teknik titik energi." Rania menelan ludah. Ia hampir ingin membatalkan semuanya. Tetapi jeritan lirih Nadia membuat keputusannya bulat. "Lakukan apapun. Tolong sembuhkan anak saya," katanya lirih. Arka mengambil jarum tipis. Ia mengetuk ujungnya ringan, lalu menempatkannya di titik tertentu di lengan Nadia. Tusukan itu sangat halus hingga kulit hampir tak bergerak. Rania memejam, takut putrinya akan menjerit kesakitan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Nadia, yang sedari tadi menggigil, tiba-tiba menghela napas panjang, seolah tubuhnya melepaskan beban belum pernah ia lepaskan sebelumnya. Arka menancapkan jarum kedua, ketiga, ke titik-titik energi yang jarang diketahui orang di bawah tulang selangka, di pergelangan kaki, dan di punggung tangan. Setiap jarum ditancapkan dengan presisi yang tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Rania terperangah.
Tangan Arka bergerak seperti seseorang yang memadukan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan naluri dalam satu waktu. Setelah jarum terakhir tertanam, Arka menggerakkan jemarinya halus di atas dada Nadia, menekan titik tertentu sambil merapalkan bisikan pendek bukan mantra, melainkan kalimat penyelarasan napas yang diajarkan mendiang ayahnya. Dan saat itu juga, tubuh Nadia berhenti menggigil. Rania menutup mulutnya, mata terbelalak. Nah Nadia, Arka tetap fokus. Ia menekan titik di bawah rusuk kiri, kemudian mengusap lembut punggung tangan anak itu. Sebentar lagi, bisik Arka. Beberapa detik kemudian, kejadian yang tidak pernah Rania bayangkan pun terjadi. Napas Nadia yang tadinya pendek dan berat, perlahan berubah normal. Matanya yang tadinya sayu, bergerak sedikit, membuka setengah. Pipinya yang pucat, mulai mendapat sedikit warna. Rania menjerit kecil, menahan tangis. Ya Tuhan, Nadia, sayang. Kau dengar mama. Nadia tidak sepenuhnya sadar, tapi ia menggerakkan jari-jarinya, meremas jemari sang ibu pelan, sebuah reaksi yang tidak pernah terjadi sejak berhari-hari lalu. Rania langsung bersimpuh, air matanya mengalir deras. Bagaimana kau melakukan ini? Tanyanya kepada Arka, suaranya pecah penuh kagum dan bingung. Arka menarik jarum perlahan, satu persatu, lalu membersihkannya. Ini baru permulaan, Bu. Penyumbat energinya sudah terbuka, tapi putri Anda perlu beberapa sesi lagi agar stabil. Rania mengangguk cepat, tanpa keraguan sedikit pun. Dirinya yang tadi angkuh, meremehkan, dan menghina, kini memandang Arka dengan mata yang berbeda. Mata yang melihat seseorang yang baru saja menyentuh keajaiban. Seseorang yang memberi harapan pada anaknya. Seseorang yang tidak lagi bisa ia pandang rendah. Arka kemudian berdiri, menghela napas panjang. Kondisinya sudah melewati masa kritis untuk hari ini. Rania menatapnya seperti melihat penyelamat. Namun dalam dirinya muncul rasa lain, rasa yang membuatnya malu mengingat kalimat kasar yang ia lontarkan sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, Rania sadar. Angin sore berhembus pelan di halaman rumah megah itu. Para asisten rumah tangga mondar-mandir gelisah. Sementara Rania berdiri di dekat pintu kamar putrinya. Wajahnya tegang, tapi matanya untuk pertama kalinya mulai kehilangan arogansi yang biasa melekat. Di dalam kamar, Arka masih berdiri dengan jaket ojol lusuhnya. Tangannya perlahan menepuk punggung kecil putri Rania yang masih terbaring pucat. Mantra lembut yang ia bisikan membuat ruangan terasa hangat. Berbeda dari sebelumnya yang suram dan dingin. Rania yang sejak awal meremehkan Arka, kini hanya mampu memperhatikan dalam diam. Dadanya terasa sesak, entah karena takut atau malu. Ketika Arka selesai, ia memasukkan kembali seutas akar kecil ke dalam kantong kainnya. Sudah, katanya pelan. Tidak langsung sembuh, tapi napasnya akan stabil. Malam ini demamnya turun, seolah menjawab. Putri kecil itu membuka mata perlahan dan memanggil ibunya dengan suara lemah. Ibu, air. Rania langsung berlari masuk, matanya berkaca-kaca. Sayang, kamu sadar. Arka mundur selangkah, memberi ruang. Namun saat itu salah satu pengawal rumah, yang sejak awal ikut meremehkan Arka, mendecakkan lidah. HMP, mungkin cuma kebetulan. Bocah ini paling cuma pura-pura pintar. Rania tidak menghentikan hinaan itu. Ia sendiri masih terjebak antara gengsi dan rasa terima kasih yang mulai tumbuh. Arka menatap pengawal itu dengan tenang. Kalau hanya ingin menghina, silakan. Sudah biasa, katanya datar. Tapi kalau malam nanti putrinya kembali kritis, jangan salahkan saya kalau saya tidak bisa membantu lagi. Nada kalem Arka justru membuat semuanya terdiam. Rania menatap pemuda itu lama sekali. Perlahan wajahnya berubah dari meremehkan menjadi bingung, lalu mulai muncul rasa takut. Takut kalau pemuda ojol yang ia hina habis-habisan ternyata benar-benar satu-satunya harapan. Saat Arka hendak melangkah keluar, Rania akhirnya bersuara untuk pertama kalinya tanpa nada tinggi, tanpa meremehkan. Tunggu, ucapnya, aku masih ingin memastikan anakku benar-benar membaik. Arka menoleh pelan. Saya akan kembali nanti malam. Rania menunduk. Untuk wanita yang selalu merasa lebih tinggi dari semua orang, itu adalah gerakan yang sangat jarang. Namun Arka hanya tersenyum tipis, tanpa sombong, tanpa membalas hinaan sebelumnya. Karena ia tahu pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Malam turun perlahan, dan rumah besar itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Para pekerja berjalan dengan langkah hati-hati, seolah takut mengganggu sesuatu yang penting. Rania berdiri di balkon lantai 2, memandangi halaman dengan perasaan campur aduk cemas, malu, dan bingung. Di tangannya,
Ponsel bergetar. Notifikasi dari dokter pribadi putrinya. Kami sudah melakukan semua yang bisa dilakukan. Jika kondisinya stabil, itu bukan karena pengobatan medis. Rania menutup pesan itu dan menahan napas. Untuk pertama kalinya, ia harus mengakui fakta yang merobek harga dirinya bahwa pemuda ojol lusuh yang ia hina mungkin benar-benar memiliki kemampuan yang lebih dari dokter manapun. Tak lama kemudian, suara motor pelan terdengar di depan gerbang. Arka datang, masih dengan jaket ojolnya yang mulai robek, rambut acak-acakan, dan wajah lelah sehabis seharian narik. Namun kini para penjaga tidak lagi menatapnya dengan sinis. Sebagian malah menunduk. Ketika Arka masuk, Rania turun menemuinya. Ia mencoba berdiri tegak, namun gengsinya tidak sekuat sore tadi. Masuk, katanya lirih. Arka hanya mengangguk. Di kamar putrinya, gadis kecil itu sudah tampak jauh lebih tenang. Demamnya turun, napasnya teratur, dan warna kulitnya mulai kembali. Rania menatap Arka. Bagaimana ini bisa terjadi? Suaranya bergetar. Kau cuma seorang ojol. Dari mana kau? Arka memotongnya dengan lembut, tanpa emosi. Saya memang ojol, Bu, tapi sebelum itu, saya adalah tabib dari desa kecil di Kalimantan. Kemampuan saya bukan untuk dipamerkan, saya hanya membantu orang yang membutuhkan. Jawaban sederhana itu menghantam ego Rania seperti palu besar. Wanita yang terbiasa melihat orang miskin sebagai kelas bawah, kini harus melihat kenyataan bahwa hidup putrinya diselamatkan oleh orang yang sama sekali tidak ia hormati. Setelah memeriksa kondisi sang putri dan memberikan ramuan terakhir, Arka berdiri hendak pulang. Namun saat ia melangkah ke pintu, suara Rania menghentikannya. Tunggu, ia menggigit bibir, dadanya naik turun menahan perasaan yang meledak-ledak. Aku minta maaf. Suara itu pecah. Rania janda kaya yang hobinya menghina, meremehkan, menyombongkan diri. Atas status kini, menundukkan kepalanya di depan seorang pemuda ojol yang ia pandang sebelah mata. Aku terlalu sombong. Aku memperlakukanmu seperti sampah. Padahal kau yang menyelamatkan anakku. Air matanya akhirnya jatuh. Aku menepati janji. Kalau kau benar-benar bisa menyembuhkan putriku, aku bersedia menjadi istrimu. Semua pelayan yang mendengar terkejut. Beberapa menutup mulut, beberapa memalingkan wajah. Namun Arka hanya berdiri tenang, seolah semua itu tidak mengagetkannya. Saya tidak menolong untuk mendapatkan apa-apa, katanya pelan. Tapi kalau itu janji ibu, kita bicarakan setelah putri ibu benar-benar sembuh. Rania menangis semakin keras bukan karena terpaksa, tapi karena pertama kali dalam hidupnya, ia menyadari satu hal penting. Tapi ketulusan bisa menyelamatkan segalanya. Pagi itu rumah besar milik Rania dipenuhi cahaya hangat. Berbeda sekali dengan hari-hari sebelumnya yang penuh ketegangan. Burung-burung di taman berkicau, dan aroma sarapan mengalir dari dapur. Semua terasa lebih hidup karena satu hal. Putri kecil itu sudah bangun, duduk, dan tersenyum. Arka berdiri di samping ranjang gadis kecil itu, memeriksa denyut nadi dan suhu tubuhnya. Setelah beberapa menit, ia menghela napas lega. Sudah pulih, katanya. Tinggal pemulihan tenaga. Putri Rania meraih tangan Arka yang kasar dan berkata dengan suara lembut, "Kakak, terima kasih. Aku bisa tidur lagi tanpa mimpi buruk." Arka tersenyum, membelai rambutnya. "Kamu hebat. Kamu yang berjuang melawan sakitnya." Rania yang berdiri di pintu kamar tak mampu menahan air matanya. Kali ini bukan air mata putus asa melainkan rasa syukur yang tak terhingga. Ketika Arka keluar dari kamar, ia mendapati seluruh staf rumah menunggunya. Tak ada lagi pandangan mencemooh, tak ada gumaman merendahkan. Semua membungkuk hormat sebuah penghormatan tulus kepada orang yang mereka hina kemarin. Rania melangkah maju. Ia mengenakan gaun sederhana hari itu, tanpa perhiasan, tanpa riasan tebal. Wajahnya tampak lebih manusiawi. "Arka," ucapnya dengan suara pelan namun tegas. "Aku ingin bicara." Mereka berjalan ke taman belakang. Tempat angin lembut dan wangi bunga malam masih bertahan. Rania berdiri tepat di depan Arka, menatap mata pemuda itu dengan hati berdebar. "Aku wanita yang buruk," katanya sambil menunduk. "Aku sombong, angkuh, dan merendahkanmu tanpa alasan. Kalau bukan karena putriku, aku mungkin tidak akan sadar." Arka tidak memotong. Ia membiarkan wanita itu berbicara. "Aku ingin meminta maaf sekali lagi." Dengan tulus, Rania menelan ludah. "Dan, tentang janjiku." Ia berhenti, wajahnya memerah karena malu namun juga penuh ketegasan. "Aku siap menepati janji itu. Jika kau masih mau, aku bersedia menjadi istrimu." Arka menghela napas panjang.
Ia bukan kaget tapi ia ingin memastikan keputusan itu bukan sekadar balasan jasa. Ibu Rania, katanya lembut. Saya menolong putri ibu bukan untuk mendapatkan hati siapapun. Saya tidak ingin ibu merasa terpaksa hanya karena janji yang diucapkan saat panik. Rania mendongak. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak terpaksa. Untuk pertama kalinya, aku melihat seseorang yang tidak menilai dari harta, status, atau penampilan. Kau menyelamatkan hidup putriku. Tapi yang lebih penting, kau mengubah hatiku. Hening sejenak, hanya suara angin yang menemani. Arka menatap wanita itu dalam-dalam. Keangkuhan yang dulu menyala di matanya telah hilang. Yang tersisa hanya ketulusan yang jarang ia lihat. Saya tidak pernah membenci ibu, katanya akhirnya. Saya hanya ingin ibu belajar melihat manusia dengan hati, bukan dengan mata. Rania menggigit bibir, menahan haru. Arka melanjutkan, dan kalau soal janji, kalau ibu benar-benar siap memulai hidup baru, tanpa kesombongan yang dulu. Ia tersenyum-senyum yang hangat dan tenang. Saya bersedia. Rania menutup mulutnya, terisak. Air mata bahagia mengalir, menggantikan semua air mata sombong yang ia tumpahkan dulu. Ia melangkah maju, memeluk Arka dengan lembut namun penuh rasa syukur. Bukan sebagai wanita kaya memeluk pemuda miskin, tetapi sebagai manusia yang akhirnya menemukan seseorang yang melihatnya apa adanya. Di balkon lantai 2, putri kecil itu tersenyum sambil memeluk bonekanya. Ia tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, tapi ia tahu satu hal. Orang baik selalu kembali mendapatkan kebaikan, dan kesombongan akhirnya akan tunduk pada ketulusan.